Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sehat semua Bapak Ibu ya. Jadi doa kita bersama senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, ada proteksi yang sempurna, ada perlindungan Tuhan. Karena Dia Bapa kita, Dia bisa perintahkan malaikat-malaikat Tuhan akan jaga, lindungi setiap kita. Berarti Bapa kita Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Oleh karena itu kita rugi besar kalau kita tidak cinta Tuhan. Bencana besar kalau kita tidak punya Tuhan. Tapi kita merasa sangat bahagia kalau kita bersama dengan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Yesus besertamu, beserta kita semua. Sebab di dunia ini saudara, ya, musuh kita kata firman Tuhan itu bukan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jauh di udara, ya. Dan tema firman Tuhan malam ini yaitu supaya kita sadar di dalam Wahyu itu dikatakan, ada ayat mengatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Naga itu bayangan daripada iblis. Perempuan itu adalah simbol daripada gereja Tuhan. Ya, bahwa kita ini dalam Alkitab disimbolkan sebagai perempuan gereja Tuhan yang mempersiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai laki-laki yang sempurna. Jadi marah itu naga, marah itu iblis, ya. Dan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca kemarin, Wahyu 12 ayat 12 saya mau baca. Wahyu pasal 12 ayat 12b ya, 12b. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kedatangan Tuhan sudah memang, ya, sudah tidak lama lagi nih Bapak Ibu ya. Lihat keadaan dunia yang semacam membuat kita rasa cemas, rasa takut, ya. Tetapi kata firman Tuhan dalam Wahyu 12 ayat 12a, tadi saya katakan 12b, 12a dikatakan, karena itu bersukacitalah hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Jadi bagi kita yang memikirkan kerajaan surga, selalu dekat dengan Tuhan, selalu intim dengan Tuhan, ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada sukacita. Oleh karena itu mari kita mau dekat dengan Tuhan, ya. Sebab iblis ini, dunia ini daerah iblis Bapak Ibu ya. Dunia ini daerah iblis. Seperti saya mau baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, saya mau baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Haleluya. Makanya oleh itu perlu kita bawa di dalam doa, baik peristiwa saat ini, event, bukan peristiwa tapi event G20. Mari kita sama-sama mau berdoa supaya ada di Bali, supaya mulai hari ini tanggal 15, 16 berlangsung aman, damai, sejahtera di dalam perlindungan Tuhan. Ini saya sebagai hamba Tuhan bersama rekan hamba Tuhan, anak Tuhan, berdoa semuanya supaya pelaksanaan G20 ini, di mana itu negara-negara, kepala negara kumpul semua, ya. Jadi mewakili dunia ini saudara, diwakili oleh para kepala negara nih, top-top semua itu negara yang hadir, ya, dari Amerika Serikat, dari China, dari Rusia, semua negara hadir perwakilannya. Berarti semua yang diizinkan Tuhan, wakil dari Tuhan yang untuk menghidup di dunia ini, wakil negara-negara top-top itu hadir di Bali, ya. Indonesia saya baca informasi negara keempat saudara, ya, di dunia yang penduduknya terbanyak, ya. Ini semua karena berkat Tuhan ada pelaksanaan G20 di Indonesia. Maka kita berdoa supaya dunia dari iblis ini jangan mengganggu Indonesia, ya, supaya pelaksanaan G20 ini berlangsung aman, diberkati Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan, dan senantiasa Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Saya mau menyanyikan sebuah pujian ini. Tuhan Yesus bersama kita. Oh Yesus besertamu, haleluya. Manis dan senang lindungannya, talai penjagamu, haleluya. Tuhan Yesus jaga kita Indonesia, haleluya.
Saya mau berdoa buat G20. Mari kita semua sesuai dengan pujian ini, Tuhan Yesus, beserta acara di G20 di Bali, dari Bapak Presiden Jokowi yang saya cintai dan hormati, Wakil Presiden, menteri-menteri yang hadir, para kepala negara, semua Indonesia tercinta, semua rakyat Indonesia, termasuk semua penduduk muka bumi ini, supaya semuanya datang kepada Yesus. Ada janji Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Mari setelah ini saya mau berdoa supaya acara G20 ini, ya, supaya semua diberkati Tuhan, semua berjalan aman. TNI, Polri, semua para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh semua nasional kumpul, semua diberkati Tuhan. Kita rakyat Indonesia semua diberkati Tuhan, para hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan. Setiap kita dilindungi, dijaga dan diberkati sama Tuhan Yesus. Janganlah takut di malam gelap. Amin, haleluya. Yesus besertamu, haleluya. Di bawah naungnya kau tetap, haleluya. Yesus beserta kita semua, amin, haleluya. Yesus besertamu, besertaku, manis dan senang lindungannya, balai penjagamu. Tuhan Yesus jaga kita semua, anak-anak Tuhan Yesus, amin, haleluya. Kalau kakimu rasa lemah, Yesus besertaku, amin, haleluya. Tanganmu nanti dipimpinnya, amin, haleluya. Yesus beserta kita semua, amin, haleluya. Yesus beserta Indonesia tercinta, manis dan senang lindungan Tuhan Yesus, balai penjagamu, haleluya. Tuhan Yesus jaga Indonesia tercinta, haleluya. Apa kau sakit di dalam hatimu, haleluya. Yesus besertamu, haleluya. Janganlah tanggung sengsara lagi. Yesus beserta kita semua, anak-anak Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus beserta Indonesia, haleluya. Manis dan senang lindungan Tuhan Yesus, balai penjagamu, haleluya. Tuhan Yesus jaga seluruh rakyat Indonesia tercinta, haleluya. Tuhan Yesus besertaku, amin, haleluya. Manis dan senang lindungan Tuhan Yesus, balai penjagamu, haleluya. Tuhan Yesus jaga, lindungi kita semua, amin, haleluya. Yesus beserta kita, haleluya. Manis dan senang lindungan Tuhan,
keluarga, kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Saya teringat firman Tuhan tertulis di dalam Yesaya 41. Saya mau baca Yesaya 41 ayat 10. Janji Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ini Yesaya pasal 41 ayat 10. Ini firman Tuhan. Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan Tuhan yang membawa kemenangan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus beserta Indonesia. Tuhan Yesus jaga, lindungi acara G20 Bapak, ada di Bali Bapak, mulai hari ini sampai besok tanggal 16 November 2022. Indonesia diberkati Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus beserta kita semua. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan Yesus punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus yang mulia dan sempurna. Engkau satu-satunya Tuhan Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami, pikiran kami, hati kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kehidupan firman-Mu, sumber kebenaran. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, dan ampunilah dosa kami, ampunilah salah kilap kami Bapa. Sucikanlah hidupku. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Bapa kami, sentralin kami, Engkau jaga lindungi Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden, Menteri, Kepala Negara yang kumpul, semua utusan-utusan negara Bapa. Kami berdoa saat ini mereka berkumpul rapat besar Kongres tingkat tinggi G20 di Bali Bapa. Mulai hari ini dan besok yang terakhir, sampai semua acara berlangsung aman, damai, sejahtera, sukses, dan ada keputusan bersama yang semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga mereka bisa melihat di Indonesia ada Tuhan Yesus, di Indonesia ada kemuliaan Tuhan, dan Indonesia diberkati penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, diberkati Tuhan. Baik menghadapi Pilpres tahun 2024, Tuhan sedang memilih nanti siapa presiden untuk memerintah Indonesia tercinta untuk 5 tahun. Semua diberkati Tuhan. Dan nomor 1, supaya semua banyak manusia bertobat, datang kepada Tuhan Yesus, hidup di
dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan menjadi penjahat, radikalisme, ekstremisme, hal-hal yang tidak berkenan kau singkirkan dalam nama Yesus. Tapi semua bertobat, radikalisme bertobat, terorisme bertobat, supaya semua orang bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam terang Tuhan, sehingga Indonesia untuk kemuliaan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa bertobat, diselamatkan menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tuhan ampuni dan layakkan sebentar kami membaca firman Tuhan. Berfirman Bapa, siap kami untuk menerima firman Tuhan. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tepat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-hambamu, kami semua anak-anakmu berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada malam ini Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Kita sudah semua berdoa buat acara pelaksanaan G20, sebab ini taruhan Bapak Ibu ya. Maksudnya itu dipertaruhkan nama Indonesia. Kalau sampai tidak aman, negara-negara tidak percaya lagi, saudara. Ya, kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak diizinkan Tuhan, dalam nama Yesus hancurkan. Tidak ada terorisme, tidak ada bom, tidak ada, semua ada semua aman dalam nama Yesus. Supaya semua acara mulai hari ini, besok, sampai semua kepala negara pulang ke negara masing-masing, dan seterusnya. Program-program, kebijakan-kebijakan, keputusan yang sudah diambil berjalan lancar, semua diberkati Tuhan. Indonesia itu kemuliaan Tuhan, sangat diberkati Tuhan. Amin. Mari kita mau baca kepada firman Tuhan. Kita lanjut Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai 18. Karena temanya dikatakan marah naga itu kepada perempuan itu. Silakan iblis mau marah. Kita punya Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka amanlah kita semua. Amin. Saya mau baca Wahyu 12 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya ke air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukuman Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ayat 18 yang terakhir. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan. Amin. Mari kita minta sama Tuhan supaya senantiasa kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau taat, kita mau setia sama Tuhan. Sedemikian, kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita seperti perempuan ini diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Di ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Perempuan itu bayangan gereja Tuhan. Kita sebagai gereja Tuhan, mari senantiasa saya katakan, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan taat. Sehingga nanti kalau ada kesulitan, ada masalah bencana besar, perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar. Apa kedua sayap burung nasar? Itu bicara firman Tuhan dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menyertai kita. Roh Tuhan bersama kita. Kalau Roh Tuhan bersama kita dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itulah yang menyelamatkan. Karena di dalam firman Tuhan adalah berita tentang Yesus. Dan janji Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 bahwa Tuhan naik ke surga akan memberikan Roh Kudus, akan menyertai kita selama-lamanya. Sehingga kita terhindar dari segala bencana, terhindar dari kuasa iblis. Biarpun iblis, saudara, di ayat 18, dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Jadi kalau kita lihat ya, di laut pun ada iblis ya. Saya pernah dengar katanya Nyiloro Kidul itu apa, di laut selatan itu ya, ini mau ceritanya katanya. Tapi kalau firman Tuhan, dimanapun di udara ada iblis, di laut, di udara, di darat, dimanapun memang iblis itu datang tuh selalu seperti singa mengaum-ngaum dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Tapi yang penting ini firman Tuhan, saudara.
Ya, kita minta sama Tuhan supaya kedua saya burung nasar ada bersama kita, yaitu firman Allah, pegangan kita dan Roh Kudus. Maka pentingnya kita mau taat kepada pimpinan Roh Kudus. Untuk taat apa? Untuk hidup di dalam firman Tuhan. Ya, jangan hidup di dalam dosa, jangan hidup di dalam kedagingan, jangan hidup egois sesuai dengan kehendak daging kita, tapi ikutilah firman Tuhan. Jangan neko-neko, sudah sering saya katakan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tapi berjalanlah di jalannya Tuhan. Kalau kita berjalan di jalan Tuhan, aman kita. Karena sesuai dengan firman Tuhan kan, di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Bukan orang yang menyuruh aku Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga, tidak bisa. Kalau hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak melakukan kehendak Allah, nggak bisa, saudara. Itu akan diganggu dengan si naga ini, si iblis itu. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, ternyata ada perlindungan Tuhan. Perempuan itu langsung diangkat sama Tuhan. Ya, bersama dengan Tuhan. Kita semua bersama dengan Yesus. Ada penyertaan Tuhan. Saya merasa bangga bersama Yesus. Makanya saya semangat melayan pekerjaan Tuhan. Beritakan firman Tuhan pagi dan malam, pagi malam. Dan juga nomor satu, menjadi pelaku firman. Saya lakukan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang jadi saya lakukan. Sehingga demikian hidup kita menjadi pelaku firman. Mari, semua saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya cintai, ayo kita sama-sama lakukan firman Tuhan. Kita semua menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita. Oh Yesus beserta kita semua, haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus, haleluya, setia dan taat, haleluya, melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus berjanji beserta kita semua, amin, haleluya. Tuhan Yesus beserta Indonesia. Tuhan Yesus beserta kita semua. Marilah kita semua cinta Yesus, setia dan taat, melakukan firman Tuhan. Sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Penyertaan Tuhan menyertai kita. Jangan berikan kesempatan kepada iblis, tapi Roh Kudus akan menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.